Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wa lam yaj'alna minal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul untuk kembali duduk di majelis ilmu. Tema kita masih seputar adab. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang adab menjenguk orang yang sakit. Adab menjenguk orang yang sakit. Kita ini hidup di dunia tidak sehat terus. Kita nggak sehat terus. Tetangga kita juga nggak sehat terus. Saudara kita, orang tua kita itu tidak sehat terus. Ada kalanya sakit. Tapi kita harus bersyukur karena nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita ini jauh lebih banyak daripada sakit. Dan kita 1 tahun itu paling sakitnya berapa? Sekali, 2 kali, atau 3 kali, atau 10 kali, itu pun tidak lama. Sehari, 2 hari, 3 hari kena demam, paling lama seminggu. Alhamdulillah setelah itu pulih, setelah itu sehat kembali. Maka dalam Islam, ketika ada saudara kita sakit, ada teman kita, tetangga kita yang sedang sakit, maka kita diperintahkan untuk menjenguk. Kita diperintahkan untuk menjenguk. Sebagaimana diperintahkan oleh hadis sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya dari sahabat Bara. An Bara radhiyallahu anhu qala amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Amarna bi ittiba'il janaiz wa 'iyadatil marid wa ijadatil da'i wa naskhil mazlum wa ibradil qasami wa raddis salami wa tasmiyatil 'atisi. Ini akhrajahu Bukhari wa Muslim. Hadisnya sahih. Kata sahabat Bara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengerjakan 7 perkara. Yang pertama, beliau memerintahkan kami supaya mengiringi jenazah. Jadi kalau ada saudara kita meninggal, kita diperintahkan untuk takziah, untuk melayat, untuk menguatkan ahlul musibah, untuk menghibur ahlul musibah dengan cara berkunjung, mengunjungi dari mulai memandikan, kemudian mengkafani, kemudian menyalakan sampai menguburkan. Jadi Nabi perintahkan
7 hal. Yang pertama tadi apa? Yaitu memerintahkan kami supaya mengiringi jenazah. Kemudian berikutnya wa'iyadatil marid, yaitu menjenguk orang yang sakit. Ini perintahnya. Memenuhi undangan. Jadi kalau kita diundang, undangan nikah atau undangan apa, akikah atau undangan yang lainnya, maka kita harus penuhi undangannya. Menolong orang yang terzalimi, kemudian membantu melepas kafarah atau sumpah, menjawab salam, dan mendoakan orang yang bersedia. Nah, ini perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 7 tadi. Nah, termasuk di dalamnya yaitu mengunjungi orang yang sakit atau iyadatul marid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at'imul jani wa'udul marid wa fukkul 'aniyah, akhrajahu Bukhari. Dalam riwayat beliau juga bersabda, berilah makan orang yang kelaparan, jenguklah orang yang sedang sakit. Jadi mengasih makan, jenguk orang sakit. Kemudian kata beliau, bebaskanlah saudara muslim yang tertawa. Jadi kalau terjadi peperangan, kemudian saudara kita muslim tertawan, kemudian musuh itu meminta tebusan, maka kita selaku saudara muslim harus menebus, dan itu merupakan perintah dari Nabi. Jadi menjenguk orang sakit ini merupakan apa? Perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu perintah, maka fadilah ataupun keutamaannya sangat besar. Dan tentu karena ini ibadah, maka ada tata caranya, ada adab-adabnya. Jadi kita itu melakukan segala sesuatu itu karena perintah. Kalau nggak ada perintahnya, nggak usah. Kita mengunjungi orang yang sakit itu ya karena perintah Nabi. Kita itu harus mengucapkan salam kepada sama muslim karena perintah Nabi. Kita itu harus kita itu hadir di majelis ilmu karena perintah Nabi, dan seterusnya. Jadi karena itu perintah, karena itu syariat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika dilakukan, keutamaannya, keistimewaannya sangat besar. Dan ketika amal itu mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala, maka tentu ada tata caranya, ada adab-adabnya, ada adab-adabnya. Kira-kira ada pertama apa ketika menjenguk orang sakit? Mendoakan. Selain mendoakan apa? Mendoakan bawa apa lagi? Baik, yang pertama adalah waktunya. Yang pertama ketika menjenguk orang sakit itu ditentukan waktunya dulu. Kalau kira-kira waktunya dia lagi istirahat, jangan dijenguk. Jenguk jam 11 malam gitu. Ini kan tidak ada. Besok jam 10 itu lagi istirahat. Jenguknya kira-kira dia itu ketika sedang tidak istirahat, ya jam-jam. Tapi orang sakit itu istirahat terus, susah tidur terus. Jadi besok sebagaimana umumnya
ya pagi atau ya, habis maghrib gitu ya, habis sisa yang penting jangan terlalu malam, apalagi habis asar itu kan dilarang apa waktu dilarang tidur ya pagi atau habis asar atau habis maghrib, waktu. Jadi dipilih waktunya. Jadi adab menjenguk orang sakit itu yang pertama dipilih waktunya, jangan sampai pas waktu istirahat. Jangan pas waktu istirahat. Ya kalau pas waktu istirahat bukannya menjenguk, bukannya menghibur, ini malah mengganggu, nambahin sakit. Maka waktunya harus dipilih. Segala sesuatu itu kan ada tempatnya. Segala sesuatu itu ada tempatnya. Jadi posisikan pada waktu orang yang sakit itu bukan di jam istirahat. Makanya kalau di rumah sakit itu kan ada jam besuk, ada jam besuk. Jadi kapan pasien itu harus dibesuk, kapan dilarang dibesuk, dan itu merupakan etika, adab. Kemudian berikutnya yaitu mendoakan sekaligus menguatkan. Karena dalam hadis disebutkan orang sakit itu kan menggugurkan dosa. Maka setelah didoakan, doanya Allahumma rabban nas hadhil ba'sa yashfi'an tashfi la shifaan illa shifa'u shifaan la yughadiru saqma. Atau yang pendek, yang singkat, Allahu yashfi, Allahu yashfi, semoga Allah memberikan kesembuhan atasmu. Allahu yashfi, semoga Allah memberikan kesembuhan atasmu. Jadi didoakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam abasa tahur insyaallah. Jadi orang yang sakit itu enggak apa-apa. Insyaallah Allah akan mensucikan dari dosa-dosa. Tahur akan berguguran dosanya sesuai dengan penyakit yang diderita. Maka ketika seseorang itu mendapatkan musibah, kemudian dia bersabar, kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia tetap optimis, tidak pesimis ya, dia terus berobat, terus bersemangat. Apa bahasa kita itu? Ya survive lah ya. Dia itu berjuang untuk sembuh, dia sabar, maka tahur insyaallah, maka insyaallah dosa-dosanya akan dihapus, dia akan menjadi orang yang suci, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan kalau dia bersabar, kalau dia itu ridho dengan takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Jadi sakit itu kan takdir, tapi kita terus berusaha, kita berupaya dengan cara apa? Dengan cara berobat, dan kita menguatkan, mendoakan, dan memberikan nasihat. Jangan sampai dia berobat juga dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang itu kan ada orang berobat tapi dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Wah, ini penyakitnya apa? Gatal-gatal. Wah, ini makan daging ular. Insya Allah sembuh. Ular kobra. Ini kan aneh-aneh aja. Atau ini makan daging anjing. Insya Allah ini langsung kering. Nah ini dia berobat, tapi syariatnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal
kata Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam yunzil da'an illa anzalallahu lahu shifaan fatadawwa. Sesungguhnya Allah itu tidak menurunkan penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala juga turunkan obat. Maka berobatlah, dan berobat ini kata Nabi, innallaha lam yunzil shifaan ma harramallahu lakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan obat ke apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mungkin obat itu sesuatu yang haram. Nggak mungkin. Jadi obat itu nggak mungkin sesuatu yang haram. Jadi obat itu sesuatu yang halal, zatnya halal. Jadi tidak boleh berobat dengan barang yang haram. Atau dia berobat kepada dukun yang mana mantra-mantranya nggak jelas dan kadang nggak masuk akal. Udah orang sakit susah sembuh, wah ini obatnya harus ayam hitam, yang warna hitam, kakinya hitam, matanya hitam, kemudian apa itu cucuknya hitam, mukanya enggak mana-mana. Dukun ada saja. Atau ini harus obatnya telur ayam, dan ayam itu bertelur telur pertamanya, jangan telur kedua atau telur ketiga, telur pertamanya. Nyari obatnya tuh aneh-aneh gitu. Jadi berobat zatnya harus betul, kemudian tata caranya juga harus betul, kemudian yang mengobati juga harus pilih-pilih. Maka ketika orang sakit itu kan pertama itu adalah ruqyah. Ada ruqyah. Ruqyah itu dibagi menjadi dua. Ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah. Pertama ruqyah syariah, ruqyah syar'i. Jadi berobat dengan cara ruqyah. Ruqyah syar'i itu minimal ada 3 ya. Ada 3 syarat. Pertama, orang yang meruqyah orang yang saleh, dekat sama Allah. Jadi salatnya rajin, akidahnya lurus. Itu syarat ruqyah syar'iyah. Jadi lihat orangnya. Kemudian yang kedua, bacaannya diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, ayat kursi, kemudian kurang beberapa falak ya, 3 kul itu. Surat Al-Baqarah pertama, surat Al-Baqarah terakhir dan seterusnya. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dibaca dengan cara keras atau jahar. Jadi yang dibaca itu jelas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berarti ayat kursi. Tidak boleh cuma qomat kamil. Karena kalau qomat kamil nanti ada taruh dulu. Karena kalau seumpamanya qomat kamil, khawatir yang dibaca ini mantra-mantra. Dan ketika bacaannya nggak jelas, ya nggak tahu yang dibaca itu apa, nggak tahu ajian apa gitu, mantra apa. Maka harus 3 ini harus dipenuhi. Maka disebut dengan ruqyah syariah. Yang meruqyah ahli tauhid. Jadi akidahnya lurus, ibadahnya bagus. Kemudian yang kedua, yang dibaca itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Seperti Allahumma rabbana sadbir ba'sa ismi anta syafi la shifa la shifa'u. Kemudian dibacanya keras. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan seterusnya. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Jadi bacaannya itu dibaca dengan keras.
Ya kebalikannya. Jadi yang meruqyah itu nggak jelas. Jangankan dia mengobati orang, merawat diri aja nggak bisa ya. Compang-camping, kumuh, rambutnya, terus pokoknya nggak karu-karuan gitu. Kukunya hitam-hitam, panjang-panjang gitu. Nah ini berarti kan udah mulai curiga. Kemudian bacanya itu yang dibaca itu nggak jelas apa. Yang dibaca nggak jelas atau nyembur saja. Maka ini ruqyah syariah, ya ruqyah syariah kan ada tulis sembur, ada lagunya itu kan, ada barukon sedang membantu pasiennya. Konon katanya penyakitnya diguna-guna dengan segelas air putih, ya, lalu pasien disembur. Jadi nggak jelas terus komat-kamit gitu bacaman kamu. Nah ini ruqyah syariah. Nah jadi orang yang berobat ini harus tahu adab-adabnya. Ketika sakit dia harus berobat. Dalam Al-Quran disebutkan faidah marud gimana? Faidah marud tu faidah yashfir. Jika aku sakit maka dia Allah yang menyembuhkan. Jadi Allah yang menyembuhkan dengan cara apa? Ya dengan cara apa? Pertama dia ruqyah. Kemudian yang kedua ya secara medis. Ya kalau dia sakit jantung kronis ya harus berobat di ahli jantung. Kalau cuma ruqyah ya awalnya nggak apa-apa ruqyah karena menjalankan syariat. Tapi kalau tidak sembuh maka kita harus datang kepada ahlinya yang dia itu betul-betul pintar, orang pintar yang benar-benar ahli. Bukan orang pintar yang nggak jelas. Ini datang orang pintar, tapi ternyata bukan orang pintar. Jelas sampai sini? Baik. Jadi ada pertama ketika menjenguk orang sakit itu waktunya dipilih, di mana bukan waktu istirahat. Kemudian yang kedua apa? Mendoakan, menguatkannya. Kemudian yang ketiga tadi, ya kita menganjurkan untuk berobat dengan berobat yang syar'i. Jangan kita pengen sembuh, sudah penyakitnya tidak sembuh, akidahnya rusak. Ini kan bahaya. Orang sakit itu kadang-kadang dia nggak berpikir jernih. Gimana caranya saya sembuh? Pokoknya saya pengen sembuh. Sehingga akhirnya berbagai macam cara dilakukan. Nah ini maknanya dia tidak sabar dengan penyakit yang Allah takdirkan. Kita tetap berobat, tapi jangan sampai kita salah. Jelas ya? Jadi dengan cara ruqyah saja, atau dengan wasilah, karena setiap penyakit tadi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan obat dengan air putih. Kemudian ada madu, ya kan? Madu itu dijamin oleh Allah dalam surat apa itu? Surat An-Nahl. Jadi madu itu memang di dalamnya ada obat. Di dalam madu itu ada obat. Kemudian ada tumbuh-tumbuhan, ada buah-buahan, dan itu herbal, disebut herbalnya. Ada kurma najwa, ada apa lagi itu? Daun bidara, ada minyak zaitun, itu obat. Ada rempah-rempah, apa bahasa kita itu, rempah-rempah, apa kunyit, ada jahe, dan seterusnya. Jadi Allah turunkan obat dan itu ada di sekitar kita semua.
Baik, berikutnya tadi membawa hadiah. Jadi membawa hadiah. Jadi Rasulullah itu kan pernah membesuk orang sakit. Dan yang sakit itu bukan orang Islam, justru malah musuhnya. Jadi musuhnya Nabi itu ketika dakwah di Mekah, beliau itu suci, bahkan dilempari batu, dilempari kotoran. Nah, suatu ketika dalam Al-Quran disebutkannya yang musuhnya Nabi itu sakit. Nah, ternyata yang pertama kali membesuk ketika dia sakit itu bukan saudaranya, bukan teman-temannya, tapi justru yang pertama kali membesuk adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat beliau itu membawa kurma. Nah, ketika dibesuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepada orang itu, kemudian dia masuk Islam, syahadat di hadapan Nabi. Jadi kita itu kalau lagi sakit kemudian dibesuk, itu kerasa betul bahwa dia itu memperhatikan kita. Ketika sakit kemudian dikasih obat, dikasih hadiah, dikasih oleh-oleh, nah itu kita itu merasa, karena orang lagi sakit itu hatinya sedang lembut. Jadi orang itu kalau lagi sakit pasti hatinya lembut, ibadah jadi khusyuk, ya kan? Dia menyesal. Itu orang lagi sakit. Kalau orang lagi sakit tambah sombong itu aneh. Itu kurang ajar. Nggak mungkin orang yang lagi sakit itu pasti dia lemah. Secara fisik lemah, secara hati juga dia lembut. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjenguk orang yang membenci beliau dengan penuh kasih sayang, penuh kelembutan, kemudian Rasulullah memberikan hadiah, walaupun mungkin hadiahnya hanya sekedar kurma. Jadi hadiahnya yang sebenarnya enggak mahal-mahal, tapi yang mahal itu perhatiannya, kepeduliannya itu yang mahal. Nah, ini penting. Jadi ada terhadap orang yang sakit, yaitu membesuk dengan membawa oleh-oleh. Ini kadang-kadang membesuk justru malah ngabisin makanannya gitu. Begitu sambil pas sakit, kamu sakit gitu ya. Kamu nggak suka makan, udah saya yang ngabisin. Ini kebangetan ya. Jelas ya. Dan ini merupakan anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahadu. Kalian itu harus saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Nah ini tahadu. Tahadu saling memberikan hadiah. Tahadu akan timbul saling mencintai. Nah ini adab kepada manusia atau kepada sesama muslim, terutama yang sedang sakit. Kemudian terakhir, menasehati. Nasihat. Jadi orang sakit itu selain mendoakan, selain menguatkan, menghibur, jangan lupa menasehati. Jadi nasihat. Dan nasihat yang ringan-ringan saja. Ya sebagaimana tadi ya, la basa maghfurun insyaallah. Berikan nasihat yang terbaik. Dengan sakit ini insyaallah Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Kita akan terus berikan nasihat menguatkan. Insyaallah kita ini sakit, kalau sabar
dan kita seorang muslim, maka kita sakit itu hanya di dunia saja. Nanti kalau sudah di akhirat, orang yang beriman itu sudah tidak merasakan sakit. Nah, itu nasihat-nasihat yang ringan. Orang yang beriman itu kalau sakit maka ada kebaikan-kebaikan. Jadi tadi hati menjadi lembut, kemudian ibadah juga semakin khusyuk, walaupun mungkin sholatnya sambil duduk gitu, atau sambil berbaring. Maka terus kita berikan nasihat. Kemudian juga kita menasihati agar dia terus berzikir kepada Allah, banyak istighfar. Karena orang yang sedang sakit itu kan luar biasa godaannya. Kadang kalau nggak sabar-sabarnya kan ngeluh. Walaupun kita itu kadang sudah berusaha, maka daripada lisannya diisi dengan keluh kesah, dengan sumpah serapah, maka diperintahkan untuk beristighfar, banyak zikir. Ini orang yang sakit. Jadi nasihat itu penting, nasihat. Bahkan ketika seseorang itu seumpamanya apa, tidak ada peluang untuk sembuh, kemudian dia putus asa, maka terus kita menguatkan. Bahkan sampai ketika dia sakaratul maut, kita harus tetap memberikan nasihat, yaitu dengan cara talqin, la ilaha illallah, di telinga kanan, la ilaha illallah, terus dibisik itu, dan itu nasihat terbaik kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, di sebelah kanan. Dan itu merupakan anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Riyadul Baik ini ada buku fikih khusus mengunjungi orang sakit sampai takziah, sampai nanti berjanais. Berjanais itu merawat jenazah dari sejak memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai memakamkan. Itu di kitab Minhajul Muslim ada karangan Abu Bakar Zabil Al-Jazair, beliau ulama Madinah. Itu disebutkan dari proses mengunjungi orang sakit sampai dari talqin sampai mengurus jenazah. Jadi orang yang sakit itu kan dua kemungkinan saja. Kalau dia tidak sembuh, maka dia meninggal. Ya kan, itu aja. Walaupun mungkin dia prosesnya lama gitu, proses sembuhnya itu lama, atau proses meninggalnya lama. Tapi di antara dua itu, kalau dia tidak sembuh, ya meninggal nyata. Maka sebenarnya orang yang beriman ini bukan masalah sehat, masalah sembuh, ataupun masalah meninggalnya. Tapi masalahnya adalah bagaimana dia mensikapi musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kalau orang beriman itu gitu. Orang beriman itu kalau dia diberikan kesehatan, maka kesehatan yang berkah digunakan untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalaupun dia meninggal, maka dia sudah istirahat dari lelahnya dunia ini. Orang beriman itu istirahatnya kalau dia sudah meninggal, kan gitu kan? Orang yang beriman itu istirahat kalau sudah meninggal. Kalau dia masih hidup, enggak istirahat. Pasti akan merasakan capek, merasakan lelah. Ya sholat, ya puasa kan, ya mencari nafkah, pendidik anak dan seterusnya. Maka orang yang meninggal itu ketika dia beriman dan meninggal, maka itu adalah istirahatnya orang yang beriman. Tapi kalau orang kafir sebaliknya, orang kafir itu kalau dia diberikan kesehatan, dia akan berusaha,
dan dosanya akan semakin banyak, dosanya akan semakin besar. Itu orang kafir. Kalau dia mati mendapatkan siksa, enggak istilah, maka rugi. Jadi orang kafir itu kalau dia hidup merugikan orang, kalau dia mati diri sendiri yang merugi. Nah itu orang kafir. Sementara orang yang beriman, kalau dia hidupnya bermanfaat untuk orang, kalau dia meninggal, kalau dia mati, maka dia istirahat, dia panen, menikmati hasil. Nah ini itulah untungnya orang yang beriman. Maka ketika sakit ini harus betul-betul yang menjenguk, ada adabnya. Yang sakit juga harus ada adabnya. Yang sakit ya tadi, adabnya harus bersabar, harus ridho, harus menerima takdir dari Allah, kemudian harus banyak istighfar, harus banyak zikir, kemudian terus dia semangat untuk terus berobat, untuk terus berjuang agar dia itu sembuh. Jadi nggak boleh juga bunuh diri ya. Itu kan ada orang sakit kemudian dia tidak sabar akhirnya bunuh diri. Maka walaupun dia orang Islam, tapi kalau dia mati bunuh diri, tempatnya neraka jahanam. Baik, demikian sedikit majelis ilmu yang kita kaji pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa kita amalkan, bisa kita pahami, kita bisa mengamalkan, dan bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Kita tutupkan berkata alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam